Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Rabiatun. Saya akan mempresentasikan hasil ringkasan makalah saya yang berjudul Kur Pulmonal dan Efosi Pleura. WHO pada tahun 1963 memberikan definisi sebagai berikut. Kur pulmonal adalah keadaan patologis dengan ditemukannya hipertrofi ventrikal kanan yang disebabkan oleh kelainan fungsional dan struktural paru. Dalam hal ini, tidak termasuk kelainan-kelainan yang disebabkan oleh penyakit jantung primer, oleh kelang kiri, dan kelainan yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan. Sejak tahun 1974 telah dilakukan kateterisasi jantung dan penentuan analisis gas O2 dan CO2 dalam darah, dan hal ini menjadi kriteria baru bagi definisi kur pulmonal. Pembahasan konsep dasar penyakit. Pengertian. Kur pulmonal mengacu pada gagal jantung bagian kanan. Hal ini biasa terjadi pada orang dengan penyakit paru-paru kronis. Penyakit semacam itu bisa meningkatkan tekanan darah di pembuluh darah paru-paru. Akibatnya, ventrikel kanan dipaksa bekerja lebih keras agar bisa memompa darah. Adapun pengertian dari efosi pleura adalah suatu kondisi ketika terdapat cairan abnormal dalam rongga pleura. Pleura merupakan suatu lapisan tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada terdapat rongga pleura. Secara normal, terdapat sedikit cairan dalam rongga ini yang berfungsi sebagai pelumas antara kedua pleura saat pergerakan paru-paru ketika bernapas. Selanjutnya, etiologi. Kebanyakan kasus penyebar kur pulmonal diantaranya 1. Penyakit atau infeksi yang menyebabkan peradangan pada paru-paru seperti pneumonia, tuberkulosis, kanker paru, atau edema paru. Yang kedua, gagal jantung konsektif. Patofisiologi dan pathways dari efosi pleura. Efosi pleura dapat terjadi karena 3 mekanisme. Yang pertama, ketidakseimbangan tekanan hidrostatik dan onkotik. Yang kedua, peningkatan produksi cairan pleura. Yang ketiga, penurunan absorpsi limfatik. Efosi pleura sendiri bukan merupakan penyakit, melainkan kondisi medis yang muncul akibat penyakit tertentu yang mendasarinya. Diagnosa efosi pleura dapat dicurigai dari pemeriksaan fisik serta ditegakkan dengan pencitraan rongsen toraks tampilan posterior dan atau lateral. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada kasus kur pulmonal. Kateterisasi jantung kanan adalah pemeriksaan penunjang yang paling akurat, namun jarang dilakukan karena bersifat sangat invasif. Pemeriksaan penunjang lain yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis kur pulmonal adalah EKG, ekokardiografi, dan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan EKG pada kur pulmonal akan menunjukkan tanda pembesaran ventrikel kanan. Pada pemeriksaan elektrokardiografi bisa terlihat deviasi aksis ke kanan dan rasio lebih dari 1 pada lead 1 atau peningkatan amplitudo gelombang P pada lead 2 atau P pulmonal.
ekokardiografi. Saat ini diagnosis non-invasif kor pulmonal yang paling sering digunakan adalah ekokardiografi. Pada pemeriksaan ekokardiografi akan didapatkan tanda overload tekanan pada ventrikel kanan, sering dengan berlanjutnya overload ini. Efusi pleura dengan volume lebih dari 200 mili baru dapat terlihat di rongsen posterior. Gunakan rongsen untuk efusi pleura dengan volume lebih sedikit. Efusi pleura akan menunjukkan gambaran obesitas dengan penumpulan sudut Coste-Frencus disertai air fluid level atau meniscus sign atau garis batas antara air udara yang melengkung seperti kurva. Ultrasonografi toraks (SG) dapat mendeteksi efusi pleura dalam volume kecil. Pada efusi pleura akan terdapat gambaran anechoic space antara pleura visceral dan parietal. USG toraks juga memiliki keunggulan sebagai berikut. 1. Membedakan cairan efusi dan massa padat pada kasus obesitas hemitoraks di rongsen toraks. 2. Membedakan transudut dan eksudat. Transudut anechoik, sementara eksudat spetated atau kompleks atau homogeneous exogonate pattern. 3. Menetapkan lokasi toraks konsentesis. Ini adalah contoh gambaran pada hipertensi arterial paru dan hipertensi pulmonal. Terdapat pada gambar hipertensi paru. Yang di atas sirkus normal, sirkulasi menuju paru tidak terhalang. Darah dipompa jantung ke paru tanpa ada hambatan. Gambar yang kedua, hipertensi paru, arteri paru menyempit. Lihat panah hitam. Akibat meningkatnya tekanan, jantung kanan membesar. Adapun metode pengobatan dari penyakit ini dengan cara 1. Terapi oksigen. Pasien dengan kondisi penyakit ini sulit bernapas dengan benar. Dengan demikian, mereka tidak memiliki cukup pasokan oksigen. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah masalah karena semua organ dalam tubuh membutuhkan oksigen untuk berfungsi. Yang kedua, diuretik. Ini bekerja dengan meningkatkan jumlah air dan garam dalam urin. Ini membantu karena terlalu banyak garam dapat menyebabkan cairan menumpuk di pembuluh darah. Yang ketiga, vasodilator. Obat ini bekerja dengan memperlebar pembuluh darah. Obat ini melakukannya dengan mencegah pengencangan otot. Akibatnya, darah akan lebih mudah mengalir melalui pembuluh darah. Yang keempat, antikoagulan. Tubuh membuat bekuan darah untuk mencegah kehilangan darah yang parah saat seseorang terluka. Namun, bekuan ini bisa menimbulkan masalah jika mereka memblokir pembuluh darah. Dengan demikian, pasien diberi antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah. Yang kelima, bronkodilator. Ini adalah obat yang membantu mengendurkan otot di paru-paru untuk membantu pasien bernapas secara normal. Mereka juga membantu memperluas saluran darah. Yang ketujuh, antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan. Demikian presentasi dari makalah saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.